Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita akan membahas materi Al-Quran. Kali ini kita sudah pelajaran kedua, pentingnya waktu. Kali ini kita akan membahas tentang kandungan surat Al-Asr. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Anakku, Ustazah akan menambahkan satu materi yang mungkin belum pernah kalian kenal ya, tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Asr. Jadi anak-anak, setiap surat itu sebelum turun itu ada sebabnya. Nah, sekarang kita pengen mengetahui apa sih sebabnya turunnya surat Al-Asr. Ini menurut Muhammad Abduh. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Asr ini adalah berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab. Masih ingat ya, Rasulullah diturunkan di Arab, di Mekah sana ya. Yang apabila sore, jadi masyarakat Arab itu apabila sore hari duduk bercakap-cakap membicarakan tentang berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Abduh, telah terjadi kebiasaan orang-orang Arab pada masa turunnya Al-Quran untuk berkumpul dan berbincang-bincang menyangkut berbagai hal. Dan tidak jarang dalam perbincangan mereka itu terlontar kata-kata yang mempersalahkan waktu atau masa. Jadi, mereka mengatakan waktu sial itu jika mereka gagal. Kemudian mereka juga mengatakan waktu keberuntungan jika mereka berhasil. Banyak pula yang bermegah-megahan asal-usul nenek moyang mereka, kedudukan, serta harta kekayaan. Nah, akibat pembicaraan yang tidak jelas arahnya ini sering terjadi pertikaian dan permusuhan. Jadi mereka itu memperbincangkan asal-usul mereka. Asal-usul mereka siapa? Nenek moyang mereka siapa? Keturunan mereka siapa? Nah, itu. Saya loh dari keturunan ini si Fulan yang hartanya banyak sekali, yang pangkatnya tinggi sekali. Ya, seperti itu. Sampai akhirnya gara-gara itu terjadi pertikaian dan permusuhan. Jadi intinya itu membanggakan keturunannya. Oleh karena itu, sebagian mereka ada yang mengutuk waktu asar. Menganggap waktu asar adalah waktu celaka. Nah, ini ada lagi. Sore waktu asar itu dianggap waktu celaka. Waktu yang naas. Banyak bahaya yang terjadi pada waktu asar. Nah ini ya. Jadi kalau orang Jawa mengatakan surup-surup, nah itu. Kayak untuk keluar surup-surup. Akeh bahaya, banyak bahayanya. Nah ini sebenarnya ternyata sudah kepercayaan masyarakat Arab pada waktu itu. Dari kejadian ini Allah menurunkan surat Al-Asr yang menjelaskan tentang kerugian manusia yang menyia-nyiakan waktu asar. Nah, yang dalam konteks kekinian bisa dimaknai sebagai waktu luang, masa liburan, atau waktu istirahat kerja. Biasanya sore kan ayah bunda kan sudah pulang kerja, kita juga sudah di rumah. Nah, kadang kebanyakan manusia itu ini salah menggunakan waktu luang itu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.
semua manusia akan merugi dalam hidupnya, kecuali 4 hal berikut menurut surat Al-Asr. Yang pertama, siapa orang yang tidak merugi? Siapa orang yang beruntung di dalam surat Al-Asr ini? Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Mereka yang beriman kepada Allah. Berarti orang yang tidak beriman adalah orang-orang yang merugi. Yang kedua, membuktikan keimanan atau kemusliman itu dengan ibadah atau amal soleh atau amal kebaikan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan manfaat dari waktu orang-orang yang beruntung. Yang ketiga, saling mengingatkan atau tausiah, saling menasihati dalam kebenaran atau al-haq, juga saling memberi motivasi, saling menyemangati untuk beriman dan beramal soleh. Yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran, menaati kebenaran, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, anak-anakku, surat Al-Asr ini ada pelajaran akhlak yang bisa kita pelajari ya, dari surat Al-Asr. Yang pertama apa? Disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin artinya memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas. Nah, ini. Jadi, ya, kalau kita sebagai siswa, maka tanggung jawab kita adalah belajar. Jika melalaikan kewajiban, berarti dia tidak disiplin karena melalaikan tugasnya sebagai seorang pelajar. Kita sebagai hamba Allah mempunyai kewajiban, yaitu beribadah. Jika sampai kita melalaikan ibadah itu, contohnya lalai dalam sholat, suka lupa sholat, sholatnya bolong-bolong, berarti tidak melaksanakan tugas. Artinya anak itu tidak disiplin. Disiplin termasuk sikap perilaku terpuji. Anak yang disiplin, hidupnya akan teratur. Anak yang disiplin akan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya, ini manfaat anak yang disiplin. Selanjutnya, anak yang disiplin tidak pernah lalai dalam kewajibannya. Lalu, anak yang disiplin tidak pernah malas dan selalu memanfaatkan waktunya untuk belajar dan beribadah kepada Allah. Tidak mau menggunakan waktunya dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Anak yang disiplin akan berhasil dalam meraih cita-citanya. Anak yang disiplin akan berhasil dalam meraih cita-citanya dan hidupnya menjadi tenang. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan tugasnya, dia sudah melaksanakan kewajibannya. Disitulah akan muncul ketenangan dalam hatinya. Pelajaran yang kedua adalah menghargai waktu. Sikap menghargai waktu terkandung dalam surat Al-Asr. Waktu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Menghargai waktu berarti apa? Menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan tidak menyia-nyiakannya. Orang Barat mengatakan time is money, yang artinya waktu adalah uang. Kenapa orang Barat mengatakan seperti itu? Karena orang Barat itu, orang Eropa itu orientasinya, orang-orang kafir itu orientasinya adalah apa? Uang atau dunia. Tapi orang Barat sekarang ya banyak juga orang mukmin ya. Ini yang dimaksud di sini adalah orang-orang Barat yang kafir ya. Orang Arab mengatakan al-waktu kasyaif, yang artinya waktu bagaikan pedang. Maka gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, sehat sebelum sakit. Gunakan waktu sehat kita sebelum kita sakit. Maka pada saat sehat, manfaatkan waktu sehat itu untuk hal-hal yang kebaikan. Jangan sampai waktu sehat itu kita gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kaya sebelum miskin. Kadang kita lupa. Saat kaya itu lupa. Kita tidak menggunakan harta kekayaan kita untuk beramal soleh. Contohnya untuk sedekah.
Nah ini ya, nanti begitu kita miskin, kita baru menyesal. Kemudian lapang sebelum sempit, saat kita ada kemudahan, sebelum kita datang kesulitan. Muda sebelum tua, kita manfaatkan waktu muda kita, ya anak-anakku ya, waktu itu tidak akan bisa kembali. Maka gunakan waktu muda saat kalian masih anak-anak seperti itu, belajar, ya beribadah, karena fisiknya juga masih kuat. Sebelum nanti saat tua sudah sulit untuk belajar dan apalagi mengerjakan sesuatu yang menggunakan fisik. Orang tua itu semakin lama semakin lemah. Yang terakhir, gunakan waktu hidupmu sebelum mati. Nah ini pelajaran besar buat kita. Kadang kita lupa bahwa hidup itu sementara. Yang lama itu hidup setelah kematian. Maka kita harus selalu mengingat kematian itu agar hidup kita itu bisa bermanfaat. Kalau kita tahu, benar-benar ingat kalau besok seandainya kita mati, kita hari ini akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari bekal setelah kematian itu, ya, mencari bekal untuk setelah kematian. Nah, itu yang bisa kita ambil pelajaran ya pada surat Al-Asr. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya. Semoga kita bisa menjadikan surat Al-Asr ini sebagai motivasi kita untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita seperti buih di lautan itu, bisa diombang-ambingkan ke sana kemari. Itu merupakan gambaran orang mukmin yang tidak ada manfaatnya. Nah, seperti itu ya anak-anakku ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.